Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Tiarawati, NPM 2001071012. Di sini saya akan menyampaikan materi berbicara. Pengertian berbicara secara umum dan menurut para ahli. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata dalam tujuan menyampaikan ide, gagasan, serta pikiran untuk disampaikan kepada orang lain. Berbicara juga merupakan alat komunikasi antar individu untuk berinteraksi. Pengertian berbicara menurut para ahli. 1. Menurut Heri Guntur Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan serta menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. 2. Menurut Arsyad dan Murti US, berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Tujuan dalam berbicara. 1. Menghibur. Tujuan berbicara untuk menghibur biasanya digunakan oleh pemain dagelan seperti Sri Mulat dan sebagainya. Suasana pembicaraan biasanya santai, penuh canda tawa, dan menyenangkan. 2. Menginformasi. Berbicara dengan tujuan menginformasi banyak sekali dipraktekkan dalam kehidupan. Dengan tujuan menginformasi dilakukan apabila pembicara ingin melapor, menjelaskan suatu proses, dan mempresentasikan suatu hal. 3. Meyakinkan. Dalam berbicara memiliki tujuan untuk meyakinkan pendengar akan suatu hal. Melalui meyakinkan, sikap pendengar dapat diubah, misalnya menolak atau menerima. Melalui pembicaraan yang terampil dan meyakinkan disertai dengan bukti. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiana Pertama. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang jenis berbicara. Jenis berbicara antara lain diskusi, percakapan, pidato, dan ceramah. Diskusi adalah salah satu bentuk kegiatan bicara yang meliputi dua orang atau lebih. Dengan diskusi kita dapat memperluas pengetahuan. 2. Percakapan adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Pidato adalah menyampaikan pikiran dalam bentuk kata yang disampaikan di depan orang banyak. 4. Ceramah adalah pidato yang ditujukan untuk memberikan nasihat. Berbicara dibagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Berbicara menghibur. Biasanya suasana santai, rileks, dan kocak. Contohnya lawakan. 2. Berbicara menginformasi. Dalam suasana serius, tertib, dan hening. Berbicara menginformasikan. Pembicara berusaha berbicara jelas. Contohnya penjelasan materi sekjen sehabis sidang kabinet. 3. Berbicara menstimulasi. Berbicara menstimulasi juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Contohnya nasihat guru terhadap siswa yang malas. 4. Berbicara meyakinkan. Sesuai dengan namanya, tujuan meyakinkan pendengarnya, suasananya pun bersifat serius. Contohnya pidato tugas KBN di depan masyarakat yang anti keluarga berencana. 5. Berbicara menggerakkan. Berbicara juga menuntut keseriusan, baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rudi Wijaya, NPM 2001070026. Di sini saya akan membacakan metode-metode dalam berbicara. Pertama, metode teks. Metode ini adalah metode berbicara dengan membaca teks yang telah disiapkan. Kita bicara apa yang kita tulis di kertas yang telah disiapkan. Metode ini biasanya dipakai untuk acara resmi. Metode ini baik digunakan untuk menghindari salah ucap
atau mengontrol pembicaraan agar tidak out of topic. 2. Metode hafalan atau memoriter. Sama seperti metode teks, kita berbicara apa yang kita tulis di kertas yang sudah disiapkan sebelumnya. Hanya cara menyampaikan pidato atau isi pembicaraan bukan dengan cara membaca, melainkan dengan menghafal apa yang telah ditulis, kemudian disampaikan secara langsung kepada pendengar. 3. Metode point. Metode ini sebenarnya pengembangan dari metode teks. Hanya tidak kata per kata yang harus ditulis, tetapi cukup poin-poin atau intinya saja. Kita bisa memakai metode ini di acara apa saja, formal atau informal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Triana dengan NPM 201071028. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu dengan bagian E, faktor pendukung dan penghambat dari kegiatan berbicara. Pertama, faktor pendukung pada kegiatan berbicara meliputi faktor berbahasa dan faktor non-berbahasa. Faktor berbahasa meliputi ketepatan ucapan, penempatan tanda nada, sendi atau durasi yang sesuai, pilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat, serta tata bahasa dan ketepatan sasaran bicara. Kedua, faktor non-kebahasaan meliputi sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku, pandangan harus ke arah lawan berbicara, kesediaan menghargai orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu faktor penghambat kegiatan berbicara ada 3 jenis, meliputi faktor fisik, faktor media, dan faktor psikologis. Faktor fisik yaitu faktor yang ada pada partisipan, baik di dalam maupun di luar partisipan. Kedua, faktor media yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik, misal lagu, irama, dan ucapan. Ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu kondisi kejiwaan partisipan dalam berkomunikasi, misal dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Selanjutnya yaitu F, cara berbicara yang baik dan benar. Ada 3 jenis cara berbicara yang baik dan benar, yaitu pertama, mulai berbicara dengan volume yang sesuai. Misal, apabila hanya berbicara dengan 2 orang, sebaiknya menggunakan suara yang lembut namun dapat terdengar. Kedua, lafalkan setiap kata dengan jelas. Melafalkan kata per kata dengan jelas hanyalah orang-orang yang terlatih dan terbiasa saja yang bisa. Misal dengan mengucap sehat dan bicara. Ulangi dan percepat pelafalan Anda dan kurangi juga antar suku kata sampai Anda bicara dengan fasih. Ketiga, yaitu bicara dengan ketepatan yang tepat. Bicaralah dengan perlahan. Beri lawan bicara untuk mendengar pesan yang ingin Anda sampaikan. Dan jangan pula berbicara seperti robot. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.